Ibu tangan di sini Bu kontak Bu. Ya Bu. Ayo saya rapi dulu baru kita mulai. Ya udah Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita
aku bilang buku ketiga aku bilang. Enggak sebelum itu loh. Kayak Next. banyak makan kak. Ya. Makan dulu. Banyak kali ya. Terus kita belajar terus. Semuanya diingat. Nanti ada jam istirahat kalian boleh main sepuasnya ya. Oke, ibu yang dibayarin. Siapa main? Main bukan jajan itu. Nanti jajan. Di situ ada ayat yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi penting ngadep ke sini semuanya. Susah bu. Kami ini Tadi dia suruh Ya, putar dulu. sudah bu. Sudah Bu. Ya, Takutnya jadi bu kalau sekolah sini. penting sekali untuk kita belajar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan apa sih kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan Belajar. teknologi? Tentunya dengan belajar. Dan belajar. Nah, di situ ada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba baca. Jadi diam ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Itu sudah ada artinya. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Boleh tidak semangat Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, terima kasih Jenny dan Hindu. Jadi anak sekalian, ada yang tahu apa arti Al-Alaq? Ada yang tahu apa arti Al-Alaq? Ikra, ya, Al-Alaq artinya itu adalah segumpal darah. Terdiri dari berapa? Quran surah Al-Alaq. Iya, Ya, Quran surah Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat. Ayat yang pertama kali turun itu berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana Quran surah Al-Alaq ini diturunkan? Di Makkah. Di Makkah, Bu. Ya, bukan. Ibu jelasin. Jadi Quran surah Al-Alaq ini turun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ya. Ibu ceritakan sedikit terkait turunnya wahyu pertama berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengarkan bahwa kala itu umat manusia itu diliputi dengan kemaksiatan dan kemusyrikan. Sehingga termasuk penduduk Mekah. Nah, termasuk penduduk dengan adanya kemaksiatan dan kemusyrikan yang dialami sehingga membuat Nabi Muhammad kami tidak fokus belajar. Nah, sehingga membuat Nabi itu merasa sedih dan gelisah akan situasi yang dialami oleh umatnya. Nah, karena itu Nabi itu memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, di Gua Hiro Nabi Muhammad ini beribadah terus berdoa agar kaumnya itu bisa diperbaiki, agar bisa kembali ke jalan yang benar. Ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Di situ Aisyah menceritakan pada saat Al-Quran ini pada saat ayat pertama ini turun
Nabi ini diberi gelar Al-Amin. Al-Amin yang artinya dapat Percaya. Coba kalian lihat di penjelasan. Itu dari kata ikro. Ikro itu artinya Baca. baca. Jadi kita itu tidak hanya dituntut untuk membaca ayat-ayat Qur'annya saja, tetapi ayat-ayat kauniyah. Ada yang tahu ayat Qur'annya itu ayat yang seperti apa? Tadi kan pas ada nanti itu nggak bisa baca. Jadi gimana dia bacanya, Bu? Apanya? Qurannya tadi aku bilang nggak bisa baca. Iya nggak bisa baca ya? Nggak bisa baca apa, Bu? Baca ayat yang diturunkan. Jadi dia bacanya gimana, Bu? Dari bawah nanti ya. Coba jelaskan sedikit demi sedikit. Oke, Bu. Saya mau rumpi, Bu. Kata ibu tadi ngomong apa di penjelasannya? Ibu suruh berdiri, Bu. Kayak gini. Ibu itu. Terus belajar dulu. Di slide belajar lagi semuanya berdiri. Kami mau belajar Bu. Main arisan, Nek. Ibu. Oke, dari kata ikro. Jadi Baca. ya kita tidak hanya membaca ayat Quran, tapi kita juga dituntut untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu apa? Apa yang Qurannya? Tahu itu ayat-ayat Al-Quran. Oh, yang Kita ada tidak lain harus lain. ayat-ayat Bu Al-Quran bisa saja. bikin Bu suaranya, Bu. Iya, tapi kita juga harus Itu berisik, Bu. ya memahami kalau ayat-ayat dari Al-Quran. Kita juga memahami ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauniyah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi kita juga tidak sibuk fokus pada ayat Quraniyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah berupa penciptaan langit, bumi, matahari dan lain sebagainya. Terus yang terakhir di kata kholaq. Apa arti kholaq? Apa yang kholaq? Alat. Coba Tera, Bu. Menciptakan, Bu. Anak artinya segumpal darah. Jadi pertumbuhan kan. Maka di pengetahuan juga kita ketahui dengan misalnya janin, mulai dari janin, terus lahir, bayi, balita, remaja, dewasa. Itu untuk yang namanya ilmu pengetahuan. Biasanya kita mengetahui hal-hal tersebut materi apa? Kamu belajar IPA, Bu. Itu. Ya, benar. Belajar biologi, Bu. Oke, kita lanjut ke ayat yang kedua, yaitu Quran surah. Quran surah Al-Baqarah. Empat. Silakan baca. Iya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi di situ di Al-Alaq dan Al-Baqarah itu kan ada kosakatanya. Nah, kalian sambil pahami ya kosakatanya per potongan ayat. Oke, tadi kita membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di Quran surah Al-Baqarah ayat 164 ini untuk menambah
Sial, alif lam sial. Tapi nggak bisa Inggris itu kok bisa sial apa? Tadi lu yang asli ya yang lain. Wal itu apa? Wal. Alif lam. Lihat. Wal.
jangkauan satu tiga. Gak mau juga Yesus. Lalu dan aku bilang Nangis, khusus nih nangis bu. Nanti orang ada ke sekolah. Tadi suruh kalian pahami kosakata. Simpan dan dia jangan dinakai. Simpan. Simpan kumpul bu. Kalau ini masih ada orang yang bilang jujur dan adil. Oke, baca dulu satunya. Kosakatanya. Mana di sini dari kosakata? Bu hadis juga ya bu. Ibu hadis juga ya bu. Iya, kosakatanya. Hadis bu. Ganti. Jadi ibu jelasin tadi. Kosakatanya aja. Jadi hadisnya bu.
sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, sehingga menyebabkan sungai itu meluap, sehingga akhirnya terjadi pada manusia itu sendiri, yaitu banjir. Selain itu banyak sekali pohon-pohon yang awalnya rimbun, yang awalnya tetap, yang awalnya banyak-banyak pohon yang besar, tapi ditebang demi kebutuhan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu menurut saya sendiri, ini adalah salah satu kisah nyata di Belitung tempat saya sendiri. Jadi salah satu desa ini adalah tempat yang banyak sekali wanita-wanita luar, bukan asli orang Belitung, menjadi kupu-kupu malam. Yang kalian tahu kan kupu-kupu malam? Tahu. Jadi salah satu tempat ini banyak wanita-wanita yang dalam bahasa yang kotor itu menjual diri. Nah, salah satu daerah itu terkena banjir dan tsunami. Itu bukan fiktif belaka, tapi kisah nyata. Padahal daerah lain, desa-desa lain tidak ada yang terkena banjir. Akan tetapi desa itu terkena banjir dan angin puting beliung menyebabkan rumah-rumah itu rata dan hancur. Nah, dan itu hal itu merupakan ujian teguran lanjut Allah pada kita semua. Sudah Bu, terima kasih Bu. Benar nggak, Bu? Bukan, Dede. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kelompok satu, Bu. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 3 ya. Ya. Bahwasanya kami di sini pertanyaannya apakah ini adalah bentuk kekuasaan atau ujian? Kami memilih ini tuh lebih ke bentuk ujian. Karena Allah SWT memperingatkan ya, memberikan peringatan dengan adanya banjir, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya. Bahwasanya Allah SWT itu melarang manusia untuk membuat kerusakan di laut maupun di darat. Tidak hanya membuang sampah, tidak hanya menebang pohon sembarangan, tapi berbuat maksiat, berbuat tidak baik, berbuat syirik dan lain sebagainya. Jadi ini tuh lebih ke ujian. Kalau kekuasaan contoh seperti kita melihat burung yang kena tembak, tapi burung itu sama sekali tidak luka dan bahkan dia sehat walafiat, merupakan